Terima kasih, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko, tadi sudah dengar langsung dari Pak Susilo bahwa yang diperlukan Bapak dan juga para pemangku kepentingan adalah kepastian. Kalau Anda melihat apakah memang langkah pemerintah ini, targetnya sudah dicanangkan, tapi program-programnya mungkin masih belum begitu jelas. Apa yang sebetulnya Anda sebagai pemilik kelapa sawit inginkan dilakukan oleh pemerintah, Pak Joko? Ya, jadi kepastian dalam arti seperti apa yang ini kita mesti harus detail, karena gini, karena kalau tadi saya dengar dari Pak Susilo bahwa biodiesel harus selalu di bawah solar, nah ini mesti harus kita bicarakan karena harganya ya karena yang namanya CPO pasti naik turun ya. Memang sekarang ini harga biodiesel di bawah solar. Betul. Tetapi ketika harga CPO di atas $1.000 ya, $1.000 per ton, udah pasti harga biodiesel lebih mahal daripada harga solar. Kalau pemerintah harus tetap membeli di bawah solar, bisa apa enggak? Ya bisa jawabannya, asalkan subsidi kan gitu. Selisih itu yang disubsidi supaya tetap di bawah solar, kan sesimpel itu sebenarnya. Tapi kan dengar-dengar tidak akan ada subsidi, Pak, untuk itu yang menurut saya akan sulit. Karena bagi CPO kemudian adalah, dan saya yakin bagi Pak Paulus, kalau misalnya tidak ada subsidi ya tidak visible usahanya. Ya kan, tidak akan visible. Jadi oleh karena itu sebenarnya ya gampang aja, kalau misalnya supaya biodiesel tetap bisa berproduksi, tetap dapat margin, ya harus dibeli. Supaya dia bisa pemerintah beli, ya mesti harus ada subsidi, sehingga semuanya Pak Paulusnya juga kemudian dapat margin, kami CPO juga tidak terdistorsi, pemerintah juga dapat biodiesel, semua happy. Dan saya pikir subsidi untuk kasus Indonesia tetap diperlukan. Bagaimana Pak Susilo? Ini sudah jelas permintaan dari pemilik kelapa sawit ini, Pak. Yang paling penting ini ya, kalau sekarang negotiation kan nggak bisa. Kenapa, Pak? Nggak bisa ya, kita di dalam forum ini bahwa kita itu nomor satu, pemerintah itu memberikan opportunity, ya, opportunity dari kondisi bahwa produksi CPO pada tahun 2020 atau 2030 itu mencapai kira-kira 30 juta kiloliter. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang sekarang ini diekspor, ya kan, yang sehingga mengakibatkan terjadi fluktuasi harga di dunia. Kita berikan pilihan kepada pemilik lahan, pemilik kebun maupun pemproduksi diesel. Ini loh, pemerintah itu punya long term seperti ini. Kita mengharapkan bahwa pada tahun 2014 kita pakai 100.000 barrel per hari biodiesel. Tahun 2015 barangkali menjadi 150, tahun 2016 menjadi 200.000 barrel per hari, sehingga bapak-bapak punya pilihan, ya kan? Pilihan itu tentunya kita berharap, dan kita berdasarkan evaluasi dan diskusi bersama dengan pemilik termasuk Pak Joko juga, bahwa ongkos CPO, ongkos bikin biodiesel itu masih betul-betul dengan kondisi kita memberikan semacam estimasi harga itu masih memungkinkan untuk untung lumayan. Jadi nanti harganya tidak akan disubsidi, Pak Susilo? Itu masalah subsidi itu belakangan. Yang paling penting bahwa dua-duanya itu win-win solution. Kalau tidak disubsidi kan harus harga murah, berarti mereka rugi, Pak? Sekarang belum. Sekarang harga FAME itu adalah jauh di bawah diesel. Iya, sekarang itu. Nah, kondisi ini menurut prediksi dengan menaiknya produksi CPO itu in the near future, dalam 1, 2 tahun, 3 tahun, kemungkinan untuk CPO naik di atas itu kemungkinan jarang. Ini kan semuanya harus coba prediksi ya. Oleh karena itu, sedangkan pemerintah ini itu berusaha untuk tadi itu mengurangi ketergantungan pada minyak ini, sehingga kita memang memberikan semacam garansi bahwa oke lah, in the long run harga itu harus selalu di attach ke
solar karena kita ini ke sana gitu loh. Yeah. Sehingga mereka punya pilihan untuk dua stream. Stream makanan, kemudian stream biodiesel. Pak Hermanto, ini Anda melihat ada penetapan harga yang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan bahan bakar minyak, administered price. Walaupun Pak Susilo tadi kelihatannya enggan untuk mengatakan bahwa nanti akan ada subsidi atau tidak, karena mungkin masih dibicarakan. Kalau Anda melihat apakah ini tidak akan mengganggu pasar ketika ada harga yang ditetapkan fix, kemudian ada kemungkinan produsennya akan rugi, baik Pak Joko ataupun Pak Paulus, sementara memang ini untuk kepentingan yang bagus begitu kan? Apa sih sebetulnya di balik ini, Pak? Ya, sebetulnya kalau namanya administered price selalu ada risiko atau peluang terjadi distorsi kan. Karena apa? Karena harga daripada feedstock CPO-nya sendiri kan sangat fluktuatif. Betul. Jadi apabila administered price itu tidak bisa mengikuti itu, ya tadi itu gap yang ada itu akan menyebabkan ketidakseimbangan gitu. Jadi apa namanya, dari segi pricing policy itu harus bisa mengikuti itu, Pak. Itu satu. Tapi ada satu isu, Pak, kalau boleh saya angkat sedikit yang lebih penting, cukup penting juga, seperti Pak Wamen tadi katakan, ada jalur untuk energi, ada jalur untuk pangan. Betul. Jangan sampai upaya kita mensubstitusi impor BBM ini membuat resiko pada ketahanan pangan kita. Maksudnya apa? Karena harga minyak goreng nanti jadi mahal begitu? Ya, jadi karena kita menargetkan katakan 25% daripada total dari nabati, ini mengakibatkan kebutuhan kita untuk minyak goreng dan produk-produk turunan yang lainnya jadi tersaingi. Harganya jadi akan tinggi sekali gitu ya. Ini jangan sampai terjadi. Artinya apa? Proyeksi-proyeksi yang ada tadi juga harus mempertimbangkan berbagai perkembangan yang ada. Baik, nanti itu akan kita tanyakan ke Pak Susilo, tapi kita harus tahan dulu Bapak-Bapak karena kita harus ikuti jeda lagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges akan kembali selesai headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat berikut ini.